Hai, aku Devi. Selama beberapa tahun terakhir, aku bekerja di bidang dokumentasi impor dan kepabeanan. Dan sekarang aku ingin berbagi ilmu supaya teman-teman yang baru mulai impor barang tidak bingung lagi. Di channel ini, kita akan membahas cara import barang, dokumen apa saja yang dibutuhkan, dan tips supaya barang kalian aman sampai tujuan tanpa drama. So, like, subscribe, and share this channel. Support channel ini agar terus berkembang. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia? Misalnya seperti tas-tas branded, barang-barang elektronik, atau barang-barang di sekitar kalian yang kalian kepo banget gitu. Gimana sih cara barang-barang tersebut bisa masuk Indonesia? Misalkan ada barang yang mahal, kemudian kalian ingin tahu bagaimana proses impornya serta bayar pajaknya berapa ke Indonesia. Nah, di sini di channel ini aku akan membahas tuntas mengenai hal tersebut. Dan ternyata proses impor itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada dokumen, ada aturan pajak, dan juga ada trik khusus supaya barang kamu tidak nyangkut di pelabuhan atau ada problem. Nah, di video ini aku akan kasih gambaran step by step bagaimana cara impor barang, apa yang harus diperhatikan, dan jebakan apa yang sering bikin importir rugi besar. Kenapa importasi itu bisa rumit? Pertama, ada aturan pajak dan biaya masuk dalam negeri yang harus dipenuhi oleh seorang importir. Kemudian harus ada dokumen yang lengkap seperti sales contract, invoice atau commercial invoice, packing list, asuransi perjalanan, kemudian bill of lading jika pengiriman menggunakan laut, dan airway bill jika pengiriman menggunakan udara. Yang paling penting adalah HS code. Kalau sampai salah HS code ketika barang tersebut tiba di pelabuhan, maka bisa kena tarif yang lebih tinggi dari yang sudah kita hitung sebelumnya. Langkah dasar proses importasi, yang pertama tentunya kita cari supplier terpercaya di sana, di luar negeri. Terserah teman-teman mau mengambil barang tersebut dari mana, tetapi tolong pastikan kredibilitas dan integritas supplier tersebut. Yang kedua, tentukan HS code barang yang akan diimpor oleh teman-teman, karena ini adalah kunci biaya impor. Yang ketiga, hitung bea masuk dan PDRI. Jika barang tersebut mau custom clearance di pelabuhan, kalian tidak kaget melihat bea masuk dan PDRI yang harus kalian penuhi. Kemudian yang keempat, siapkan dokumen pelengkap pabean seperti sales contract, commercial invoice, packing list, asuransi, atau bill of lading, kemudian certificate of origin. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan supplier dari negara yang bekerja sama dengan Indonesia seperti China berupa Form E, itu juga bisa dipakai teman-teman untuk melakukan proses importasi tersebut. Kemudian yang terakhir, pilih pengiriman, jalur mana yang ingin teman-teman percayai untuk barang-barang teman-teman masuk ke Indonesia. Selanjutnya adalah kesalahan umum para pemula atau importir pemula yang biasanya terjadi. Percaya 100% kepada supplier. Ini adalah big no ya teman-teman. Jangan percaya kepada supplier. Kalian harus investigasi dulu terhadap supplier yang akan kalian ajak kerjasama, kemudian cross check lagi di dalam negeri bagaimana perlakuan supplier tersebut. Kemudian kalau bisa teman-teman bisa berkomunikasi dengan freight forwarder atau PPJK di negara kita untuk berkonsultasi bagaimana jika kalian ingin mengimport barang ini terhadap supplier ini, maksud saya terhadap eksportir ini.
Kemudian kalian teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan Bea Cukai. Di sana sudah terbuka untuk para importir, ada customer service-nya. Teman-teman bisa berdiskusi lebih dalam kepada pejabat-pejabat Bea Cukai di kantor kepabeanan. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah tidak menghitung biaya masuk dan PDRI pada saat sebelum melakukan importasi. Dan yang paling penting adalah mengabaikan izin lartas. Jika teman-teman mengimpor barang yang kena lartas, maka teman-teman wajib memenuhi perizinan yang sudah dikeluarkan peraturan oleh Kementerian Keuangan. Jadi barang yang akan masuk ke Indonesia itu wajib di cross check lagi lartasnya ya teman-teman. Dan teman-teman bisa mengecek produk yang akan teman-teman import ke Indonesia di website INSW, apakah barang tersebut kena lartas atau tidak. Dan jika kena lartas, persyaratan dan perizinan apa yang akan teman-teman harus kerjakan, yang harus teman-teman publish ke departemen-departemen terkait. Itu sebabnya untuk importir pemula harus mempunyai panduan yang kalian tidak tersesat pada saat melakukan importasi. Dan aku tahu banget gimana rasanya bingung di awal karena aturan kepabeanan yang memang kelihatan ribet ya. Nah, bayangkan kalau barang-barang kalian atau barang-barang import kalian itu sampai di pelabuhan kemudian ditahan karena alasan dokumen yang tidak lengkap, apalagi ternyata terjadi HS code yang salah. Wah, itu bisa kena demurrage yang 1 hari itu bisa jutaan rupiah. Makanya aku membuat ebook ini yang berisi panduan lengkap dokumentasi impor untuk importir pemula, atau mungkin bisa juga dijadikan pegangan untuk para importir yang sudah expert ya. Isinya bukan teori yang bertele-tele. Jadi saya berusaha untuk mengambil kesimpulan dari bahasa-bahasa peraturan di Indonesia yang mungkin bagi pemula itu kelihatan ribet gitu. Nah, panduan ebook ini berupa panduan praktis berupa step by step importasi barang dan contoh dokumen pabeannya sampai tips menghemat biaya impor tersebut. Kalau kamu serius mau mulai bisnis import, ebook ini akan jadi pegangan kamu supaya kamu tidak rugi dan juga bisa melakukan importasi lebih tepat dan juga efisien. Link download sudah aku taruh di deskripsi video ini. Jangan lupa dicek. Ini bisa menjadi investasi awal atau investasi pertama kamu sebelum kamu melakukan import suatu barang. Bisa juga ebook ini dipakai sebagai panduan atau reminder untuk para importer yang sudah kelas expert. Semoga video ini bisa membantu kamu yang penasaran gimana sih cara importasi barang ke Indonesia. Kalau kalian suka konten ini, tolong klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman atau sahabat serta rekan-rekan kalian yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di next video. Komen di bawah kira-kira konten apa lagi atau edukasi apa lagi tentang import dan ekspor atau kepabeanan yang perlu aku publish ke YouTube. Terima kasih.